Kalau klien pertama itu dapetnya dulu karena mungkin klien pertama masih dari kenalan pasti kan. Dulu ada kenalan kita, ada Amit Abel, dia kenalin kita ke ownernya Poke Sushi. Terus ya udah akhirnya bikin Poke Sushi pertama di Sumarekon Mall Serpong. Iya, waktu itu Sumarekon Mall Serpong belum lagi dibangun ya kedua. Itu proyek pertama kita. Jadi dari situ kita mulai nyemplung ke dalam dunia interior karena proyek pertama kita juga restoran Jepang itu. Jadi udah ngerjain bagian interior ya. Sebenarnya ya kita udah banyak interior, kemudian mungkin dari mulut ke mulut mereka coba, oh lo arsitek juga gitu, boleh nggak ngerjain project kita nih gitu. Waktu itu kebetulan ada project rumah tinggal sama Beer Garden Rada Dalam gitu. Beer Garden Rada Dalam itu selesai cepet banget karena komersil, semuanya strukturnya baja, terus mereka kan juga sewa juga udah mulai berjalan, jadi kita timeline itu cepet banget gitu. Jadi itu dalam waktu 6 bulan arsitektur dan interior itu selesai gitu. Jadi sebenarnya memang awalnya dari interior, kemudian orang tahu oh ternyata kalian arsitek juga ya gitu. Jadi ya udah kita coba arsitekturnya. Yang rumah tinggal juga sama, jadi kita ngerjain apartemennya dia dulu, salah satu klien, apartemen kecil cuma sekitar 100 meter, kemudian dia bilang mereka sebenarnya itulah fasilitas kita mengusahakan gimana servis kita bisa sebaik mungkin supaya kita masih punya klien yang tetap terus bareng sama kita gitu. Kemudian dia kasih kita project rumah tinggal di Kemang. Kalau kita sendiri sih sebenarnya yang tadi, jadi sebisa mungkin setiap kita ngerjain proyek kita punya hubungan yang baik gitu. Jadi kita nggak pengen proyek selesai terus jadi selesai gitu. Jadi kita karena kita approach-nya lebih casual dan personal, itu mungkin salah satu konsep dari Bita Design sendiri gitu. Kenapa namanya Bita sendiri? Karena kita pengen orang welcome gitu. Kita pengen berasa kita nih arsitek tuh bukan orang yang sangat-sangat terkesan kaku gitu kan. Biasa kalau orang dengar arsitek kaku mungkin gitu. Kita pengen bikin orang merasa kita kayak temen gitu. Karena sebenarnya yang namanya mendesain kan itu diskusi panjang gitu. Kita brainstorming, bukan cuma dari kita gitu. Jadi sebisa mungkin dengan hubungan kita dengan klien, kita merasa kita pengennya sebagai mengakomodir impian dia yang kita realisasikan dan bentuk gambar dan akhirnya jadi dalam bentuk bangunan gitu. Jadi ya itu marketingnya salah satunya ya kita pengennya sebisa mungkin hubungan dengan klien selalu terjalan baik. Jadi klien selalu menjadi repeat klien. Terus dengan marketing kita sendiri itu mungkin kalau itu dari sisi klien yang langsung personal ya. Dari situ kan dia akan rekomendasikan ke orang lain. Kita selalu gitu sih, kayak dari klien ini akhirnya dia ngomong ke temennya, dari ini dapat rekomendasi ke temennya. Di luar itu mungkin pas proyek kita sudah mulai banyak dan sudah mulai dikenal, selesai dan mungkin masuk beberapa majalah, orang mulai tahu kita dari beberapa majalah, beberapa juga mungkin dari sosial media, Instagram. Dokumentasi penting banget sih. Jadi menurut kita setiap project harus selesai itu harus didokumentasiin supaya tetap terupdate di sosial media sama di website kita. Karena bagaimanapun sosial media menurut kita penting karena itu untuk memberitahukan lah kalau kita ini bikin ini di karya kita gitu, supaya ya orang juga jadi aware dan sempat ya itu cara marketingnya nggak terlalu gimana sih marketingnya juga. Kan ada banyak yang menganggap kalau yang namanya bekerja ya udah kayak ini gambar selesai dah gitu. Kalau kita tetap bagaimanapun kita selalu berusaha sampai proyeknya benar-benar buka itu kita ada gitu. Seperti gambar udah selesai, kita tetap pasti supervisi sampai dia bahkan udah jadi, dia mau trial opening, kita bahkan kalau bisa masih bantuin gitu. Contohnya aja restoran kayak kemarin yang baru buka nih, Mr. Fox, salah satu proyek saya di SCBD, kita juga temenin sampai dia dekor gitu-gitu, sampai ngurusin trial makanan kita juga ada. Jadi kita bisa melihat apakah ini semua desainnya sudah sesuai apa belum pas lagi dipakai sama penggunanya gitu. Dan coba membantu yang memang kita bisa bantu gitu. Jadi ya apapun yang memang klien butuhnya, selama itu memang untuk membantu klien, kita coba bantu sesuai dengan kapasitas kita gitu. Sebenarnya kan bisa juga kalau misalnya dibilang tadi menjaga hubungan, bisa juga misalnya kita bilang enggak kok kerjaan gue udah selesai gitu kan, gitu segampang kita bilang gitu. Tapi ya salah satu dari menjaga hubungan itu mungkin kita bisa bilang ya kita nggak kayak gitu, kita berusaha ya udah kalau kita bisa bantu ya kenapa enggak gitu.
pasti sih. Ya orang kan beda-beda, apalagi klien, apalagi kalau komersial ya. Karena kalau residential itu mungkin berhubungannya hanya dengan kemauan pribadi, subjektif banget. Sedangkan kalau komersial kan sangat lebih objektif, tergantung tempatnya, bukan cuma tergantung selera satu orang. Cuma lebih mungkin dia juga melihatnya market dan lain-lain. Ya, pasti dari situ sendiri akan ada banyak problem gitu, kayak ada klien yang tahu-tahu udah jadi tempatnya, udah bukan tempatnya, desainnya, bahkan ada yang udah jadi tempatnya tahu-tahu kayak nggak bisa gini gitu. Itu ya kita udah banyak lah kayak gitu, kayak isu-isu seperti itu. Cuma ya kayak balik tadi Ica bilang, kita udah punya guideline, kita udah punya dari pertama obrolan kayak apa aja step by step, tahap-tahap yang akan kita lakukan gitu. Dari situ kita bisa mulai bisa dibilang salah satu caranya untuk menghadapin orang-orang yang agak dibilang klien-klien resek, ya kita selalu bikin minutes of meeting, kita selalu bikin kayak catatan notes. Jadi misalnya dibilang kayak kok gini, kita bilang ini kan udah ada tulisannya, ini berdasarkan bahwa segini kamu bilang gini gitu. Ya, karena kalau semua ada tertulis ya kan semuanya jelas gitu. Jadi sebisa mungkin cara salah satu menghadapinya dengan meeting itu supaya semuanya clear, jadi ketahuan kalau ada